Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kania Sosan from English Education Department of Raden Intan State Islamic University of Lampung. And in this occasion, I'm going to review a journal for fulfill midterm assignment of ESP course management courses that taught by Miss Faranisa MPDI. And the journal that I'm going to review is like this. The journal title is Evaluation of the Methodology of an ESP Reading Skills Course for Undergraduate Medical Students Outsider Perspective. Nama jurnal adalah Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 232 dengan jumlah halaman 6. Dan tahun terbit jurnal ini adalah 2016. Penulis jurnal ini adalah Handan Celika dan Ece Zehir Topkaya from Trakya University of Turkey dan Çanakkale Onkezi Smart University of Turkey. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Inggris dengan tujuan khusus atau ESP telah ada sejak lama. Sesuai dengan namanya, ESP, English for Specific Purposes, dirancang untuk kelompok pelajar yang memiliki kebutuhan belajar khusus dan situasi target tertentu. Karakteristik absolute ESP adalah memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan metodologi, bahan, kegiatan, dan teknik penilaian. Metodologi ESP ini mengacu pada jenis dan cara interaksi antara praktisi ESP dan siswa. Oleh karena itu, pentingnya meneliti pilihan metodologis yang digunakan oleh praktisi ESP karena hal ini adalah berkaitan langsung dengan pembelajaran efektif. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah sudah sesuai dengan tujuan kursus dan memenuhi kebutuhan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pilihan metodologis yang digunakan oleh praktisi ESP untuk kursus keterampilan membaca yang berkaitan dengan metodologi pengajaran, gaya mengajar, dan jenis umpan balik. Di dalam subbab ESP and Course Evaluation mendiskusikan tentang ada beberapa alasan mengapa evaluasi penting dilakukan di dalam pengajaran. Yang pertama adalah sebagai alat ukur untuk program dan pengajar supaya kedepannya lebih meningkatkan kualitas pengajarannya. Dan yang kedua adalah bermanfaat bagi pengajar melihat perspektif orang lain terhadap cara mengajarnya supaya kedepannya dapat meningkatkan kualitas cara pengajarannya. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi administrator untuk memberikan keputusan. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh internal evaluator dan eksternal evaluator, yang keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika internal evaluator dapat dilakukan oleh guru dari kursus itu sendiri yang mungkin memberikan data yang tidak dapat diandalkan, sedangkan evaluator dari eksternal bersifat objektif, namun perasaan dievaluasi dapat menyebabkan ancaman bagi para guru dan siswa. Penelitian ini menggunakan qualitative approach dan cara pengumpulan datanya adalah menggunakan observasi kelas dengan menggunakan lembar soal checklist. Lembar soal checklist ini diambil dari literatur yang terkait dan sudah dikembangkan oleh para peneliti. Lembar soal checklist ini mencakup beberapa bagian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik dasar kursus, metodologi pengajaran, gaya mengajar praktisi, dan jenis umpan balik. Di akhir mata kuliah kursus, peneliti dan praktisi melakukan validasi data observasi dengan menggunakan member check. Kursus keterampilan membaca yang sudah dievaluasi ini dirancang untuk sekelompok mahasiswa kedokteran yang ingin melanjutkan belajar kedokterannya di Universitas Bulgaria. Terdapat beberapa mahasiswa saat melakukan evaluasi, yaitu terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dengan rentang usia 18-22 tahun. Namun, peserta utama dari penelitian ini adalah para pengajar atau praktisi dari ESP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktisi menggunakan metode berbasis teks dalam pengajaran dan pengembangan keterampilan membaca siswa. Dan untuk gaya mengajar, praktisi lebih melibatkan siswa
semaksimal mungkin dengan materi pembelajaran, dan juga praktisi menciptakan lingkungan yang interaktif dan kolaboratif. Dan untuk jenis umpan balik, praktisi menggunakan jenis pribadi, lisan, dan langsung yang mana dianggap sesuai untuk kursus keterampilan reseptif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah metode yang digunakan oleh praktisi sudah efektif dan sudah mencapai tujuan dari kursus yang telah ditetapkan. Namun, lebih baik jika praktisi lebih mengkombinasikan metodologi seperti metode eklektik. Metode eklektik adalah yang paling tepat untuk kursus apapun. Kelebihan dari jurnal ini adalah bahasa Inggris yang mudah dipahami, namun ada beberapa referensi yang diambil lebih dari 3 tahun terakhir. Okay, I thank you now for my explanation about review journal. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.